Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah dalam bahasa Arab yang berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah apa yang disebut dengan al-harfu. Al-harfu ini bahasa kita gampangannya adalah kata bantu. Ya, jadi kata bantu. Karena tentunya dalam merangkai suatu kalimat atau ucapan, ya, terkadang atau bahkan sering kita memerlukan yang namanya kata bantu. Misalkan Budi menendang bola ke arah gawang. Di situ ada kata kerja, ada kata benda, tapi ada juga kata bantu. Budi menendang bola ke arah gawang. Maka Budi kata benda, mendang kata kerja, bola kata benda. Ke ini ya, inilah yang disebut dengan kata bantu. Ini bahasa kitanya adalah kata bantu. Itu al-harfu dalam bahasa Arab namanya al-harfu. Nah, ketika disebutkan al-harfu, kalau sedang belajar masalah kalimah bahasa Arab, maka kita tidak memaksudkan itu sebagai huruf hijaiyah atau huruf abjad Arab, ya. Misalkan alif ba ta, itu bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah ini kalimah bahasa Arab tersendiri. Dan kata bantu atau al-harfu ini maknanya hanya dapat dipahami ketika sudah masuk dalam suatu jumlah atau suatu rangkaian kalimat. Nah, ini nanti belajarnya pelan-pelan ya, insyaallah. Terutama kalau di dalam pembahasan nahwu tematik di sana disebutkan terkadang satu kata itu ya, satu kata atau satu kalimah berjenis harf ini bisa memiliki banyak makna. Walaupun memang ada makna aslinya, ada makna dasarnya. Sebagaimana di sini ada contoh misalkan kata fi. Fi itu artinya di dalam. Di dalam. Misalkan ada kata ikan di dalam kolam. Maka di situ ada kata fi di dalam kolam. Kemudian ada contoh kata thumma. Jadi kata bantu atau al-harfu ini memiliki makna asli. Di samping dia juga memiliki banyak makna yang makna-makna tersebut dapat difahami ketika memang kata bantu atau al-harfu ini sudah terangkai dalam suatu kalimat sempurna. Nah, ada satu hal yang menarik dari pembahasan tentang al-harfu, yaitu bahwa dari banyaknya kosakata bahasa Arab, ya, miliaran kosakata bahasa Arab yang ternyata terklasifikasi hanya kepada isim, harf, dan fiil. Dan khusus harf ini ternyata jumlahnya sangat minim, terbatas. Ya, artinya tidak sebanyak isim, tidak sebanyak fiil. Bahkan ada satu referensi menyebutkan bahwa total kalimat berjenis al-harfu itu di dalam bahasa Arab hanya sekitar 80-an, ya. Hanya sekitar 80-an. Dibandingkan, ini kan sangat sedikit. Ya kalau 80 bandingkan dengan 1 ya banyak. Tapi kalau 80 ini, angka 80 ini dibandingkan dengan isim yang miliaran banyaknya kosakata isim, kemudian al-fi'lu, maka ini sangat sedikit. Dan tentu identifikasi harf ini tidak sesulit fi'il atau tidak sesulit isim. Terlebih karena jumlahnya sedikit, insyaallah mudah untuk dihafal. Ya. Dan di situ disebutkan di bagian akhir ada penjelasan tentang pembagian al-harfu ditinjau dari jumlah huruf yang menyusunnya. Nah, ini contoh-contoh kalimat berjenis harf. Ya, ini ada maknanya ya, seperti misalkan fa, li, kemudian an, kemudian fi. Ya. Ini semuanya ada artinya. Ada arti dasarnya dan juga ada arti turunannya. Hadiyah itu tersusun dari satu huruf hijaiyah. Tunaiyah tersusun dari dua huruf hijaiyah. Tulasiyah
tersusun dari 3 huruf hijaiyah, dan seterusnya. Rubaiyah tersusun dari 4 huruf. Khumasiyah tersusun dari 5 huruf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah setelah kita mengenal isim, ya, kemudian fiil, kemudian tadi harf. Itulah dari kosakata itu dengan 3 jenisnya dirangkailah atau terangkailah apa yang disebut dengan kalam. Kalam itu bahasa sederhananya kalimat sempurna, ya, kalimat sempurna. Kalau dalam bahasa kita misalkan Budi sedang tidur, atau misalkan Budi sedang berenang, atau misalkan Budi tidur di dalam tenda, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kalimat sempurna. Dikatakan kalimat sempurna itu bila mana ungkapan tersebut, ya, ucapan tersebut atau kalimat tersebut itu sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi tam, ya, maknanya apa? Sempurna, informatif, memberikan informasi yang lengkap. Contoh lain misalkan, masjid itu berpintu 7 misalkan. Pintu masjid itu ada 7. Atau misalkan kereta api itu jumlah gerbongnya ada 9. Jadi kalimat-kalimat sempurna, ini contoh-contoh kalimat sempurna di mana kalimat ini tidak lagi membutuhkan pertanyaan. Jadi informatif dan sudah lengkap. Di dalam bahasa Arab seperti itu disebut dengan kalam. Maka dari kalimat-kalimat tadi, ya, dengan segala jenisnya, isim, fiil atau harf, ya, dengan segala jenisnya, cuma 3. Ya, dari kalimat tadi terangkailah apa yang disebut dengan kalam. Ya, atau nama lainnya adalah jumlah mufidah. Ya, seperti misalkan contohnya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Dan contoh-contoh lain. Nah, kemudian kalam atau jumlah mufidah ini terbagi kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah dalam artian jumlah ini diawali oleh kalimat berjenis isim, kata benda. Contoh misalkan al-qamaru munirun. Bulan itu bersinar. Ya. An-najjaru tuwfiya. Tukang kayu itu wafat. Misalkan. Di sini kalimat yang disebut duluan di dalam kalam tersebut jenisnya adalah isim, maka dikatakan jumlah ismiyah. Lain halnya ketika yang mengawali kalam atau jumlah tersebut adalah kalimat berjenis fi'il, maka namanya adalah jumlah fi'liyah. Nah, ini mudah saja. Jadi fi'liyah, ismiyah. Diambil dari kata isim dan fi'il. Jadi kalau fi'liyah diawali oleh kalimat berjenis fi'il seperti misalkan hadarat Zainabu. Telah hadir Zainab. Atau terjemahnya Zainab telah hadir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.